بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, zaman antara Nabi Yusuf hingga Nabi Musa alaihissalam ini ada khilaf di kalangan para ahli tarikh ya. Ada yang mengatakan cuma 1 kurun, ada yang mengatakan 4 kurun ya. Tidak ada penjelasan yang tegas ya. Intinya waktu yang cukup panjang antara zamannya Nabi Yusuf sampai Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian bergantilah pemerintahan dari suku Heksos menjadi suku Akbat. Sebagaimana pernah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya di zaman Nabi Yusuf yang memimpin adalah Al-Malik, raja. Jadi dia dari suku Heksos. Kemudian akhirnya terjadi gejolak dan akhirnya direbut oleh suku Akbat yang pemimpinnya disebut dengan Fir'aun. Semua raja suku Akbat namanya Fir'aun ya. Fir'aun itu ibarat gelar raja atau presiden atau pemimpin dan yang lainnya. Seperti pemimpin Mesir namanya Fir'aun, pemimpin Romawi namanya Kaisar ya. Pemimpin Persia namanya Kisra, pemimpin Habasyah namanya siapa namanya? Najasyi. Itu gelar. Nah, ketika Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, kemudian berubah pemerintahan, mulailah ya kemudian orang-orang Bani Israel diintimidasi karena mereka dikasih lahan khusus tempat mereka tinggal terpisah dengan suku Akbat. Mulailah mereka diintimidasi, diperbudak oleh Fir'aun dan bala tentaranya ya sampai akhirnya Allah mentakdirkan lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Disebutkan bahwasanya Fir'aun diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia merasa tidak bakalan mati ya. Orang-orang sudah pada meninggal, dia masih hidup sehingga kemudian dia semakin sombong dan angkuh, akhirnya dia merasa dirinya adalah Tuhan ya. Tadinya dia merasa dirinya Tuhan Mesir, kemudian dia semakin meningkat menjadi Tuhan yang paling tertinggi di antara Tuhan-Tuhan yang ada ya. Namun qadarullah, Tuhan ini akhirnya ketakutan karena ada dukun yang kasih tahu bahwasanya akan lahir pada tahun tertentu seorang bayi dari kalangan Bani Israel yang akan menggulingkan singgasanamu. Akhirnya Tuhan ini pun ketakutan dan dia salah, dia percaya sama dukun. Tuhan kok percaya sama dukun? Intinya Nabi Musa alaihissalam, Musa bin Imran ya alaihissalam punya kakak namanya Harun bin Imran. Satu bapak, satu ibu. Musa dan Harun adalah 2 saudara kandung. Hanya saja Harun kakaknya Nabi Musa. Dia lahir sebelum Nabi Musa alaihissalam. Dan dia selamat. Dia lahir sebelum tahun yang ditentukan akan lahir tokoh yang akan menggulingkan singgasana Fir'aun. Maka tatkala Fir'aun tahu bahwasanya pada tahun tertentu akan lahir seorang anak yang akan menggulingkan singgasananya, ya, maka dia pun menyuruh anak buahnya untuk mencatat seluruh wanita-wanita yang hamil ya untuk ditunggui kalau lahir ya. Disensus oleh anak buah Fir'aun. Semua wanita-wanita yang hamil dari Bani Israel dicatat hamil. Berarti diperkirakan kapan lahirnya ya. Maka kalau begitu lahir ditungguin. Dulu enggak ada USG ya. Tungguin. Kalau keluar ternyata laki-laki langsung disembelih ya. Kata Allah, yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Bahwasanya Fir'aun dan bala tentaranya mereka membunuh anak-anak laki-laki kalian dan mereka membiarkan hidup anak-anak perempuan. Ditunggu, begitu lahir disembelih. Disebutkan bahwasanya tatkala ibunya dari Musa mengandung tidak ketahuan, perutnya tidak terlalu besar, tidak ketahuan sehingga dia lolos dari sensus yang dilakukan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Akhirnya ibunya Fir'aun kemudian mengandung, akhirnya tiba saatnya ibunya Nabi Musa mengandung dan akhirnya setelah 9 bulan tiba saatnya lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Maka keluarlah Nabi Musa, mulailah Nabi Musa mengeluarkan suara, namanya anak baru lahir dan ini sangat mengkhawatirkan ya. Maka ibunya pun ketakutan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, an ardhi'ih. Allah memberi ilham kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusui Nabi Musa. Begitu lahir segera disusui oleh ibunya Nabi Musa. Ini susuan ini ada manfaatnya ya. Sehingga Nabi Musa mengenal bagaimana rasa air susu ibunya ya. An ardhi'ih. Kemudian kata Allah, fa idza khifti
Ya, kalau kau khawatir, ya, fa alqihi fil yammi. Lemparkanlah dia ke dalam masukkan dalam keranjang dan lemparkanlah ke sungai Nil, ya. Wala tahzani, la takhafi wala tahzani, jangan kau takut, jangan kau bersedih. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kata Allah, kami akan mengembalikan putramu tersebut kepada engkau wahai sang ibunda, dan kami akan menjadikan dia termasuk dari para rasul yang kami akan utus, ya. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz auhayna ila ummika ma yuha an ikdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi falyulqihi al yammu bis sahil ya'khudhu aduwwun li wa aduwwullah." Kemudian kata Allah, masukkan ke dalam keranjang, maka dilemparkanlah Nabi Musa, ya, di atas sungai Nil, maka berjalan Nabi Musa di atas sungai Nil tersebut, di atas dalam keranjang tersebut. Subhanallah, ternyata qadarullah, Allah mentakdirkan imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun, sudah lama menikah dan tidak punya anak, sehingga dia punya kerinduan untuk memiliki seorang anak, ya. Kemudian ternyata sungai Nil melewati pelataran istana Fir'aun. Maka dari kejauhan istrinya Fir'aun melihat kok ada keranjang, ya, berjalan di sungai Nil. Subhanallah, Allah yang jaga, ya. Allah yang buat dia melihat keranjang tersebut. Kemudian dia pun tertarik dan dia pun lihat ternyata ada anak bayi. Ada anak bayi dalam keranjang tersebut. Kata Allah, wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Kami lemparkan rasa cinta kepada dirimu wahai Musa. Semua orang lihat Nabi Musa jatuh cinta sama Nabi Musa alaihissalam. Termasuk istrinya Fir'aun. Begitu istrinya Fir'aun, ya, kata Allah, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazanan. Maka Musa pun dipungut oleh istrinya Fir'aun, ya. Kemudian dia pun begitu melihat Musa, istrinya Fir'aun pun jatuh cinta. Ini anak menyenangkan istrinya Fir'aun. Akhirnya datang Fir'aun, mungkin istrinya panggil, "Mas, lihat dulu, Mas." Mas Fir'aun datang, lihat ternyata ini badannya coklat, bukan seperti Akbat. Suku Akbat kulitnya putih-putih. Ya, adapun suku Bani Israel kulitnya coklat, ya. Ini bukan suku kita. Ini anak dari Bani Israel, harusnya dibunuh. Dibunuh. Tapi apa kata istrinya Fir'aun? Allah abadikan dalam Al-Quran, la taqtuluhu asa ayyam fa'ana aw nattakhidahu walada, ya. Ya, kata istrinya, jangan kau bunuh dia wahai suamiku. Bisa jadi ini anak bermanfaat bagi kita di kemudian hari, dan bisa jadi kita angkat sebagai anak angkat kita. Akhirnya Fir'aun pun nurut sama istrinya, ya. Saya sering sampaikan, Fir'aun saja nurut sama istri, apalagi antum, ya. Ini Fir'aun yang bengis luar biasa sama istrinya, "Mas, jangan bunuh dia, Mas." "Oh iya, enggak jadi." Masya Allah, itu Fir'aun yang ngaku sebagai apa? Tuhan, ya. Ini pelajaran bagi jomblo, ya. Jangan sedikit-sedikit ngomel-ngomel sama istri. Akhirnya Musa pun dipungut oleh istrinya Fir'aun. Dan ada khilaf, siapakah istrinya Fir'aun ini? Sebenarnya ulama mengatakan dia bukan Asia bintu Muzahim, sebenarnya ulama mengatakan dialah Asia bintu Muzahim yang Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim tentang istri Fir'aun yang beriman, yang akhirnya meninggal disiksa oleh Fir'aun di kemudian hari karena beriman kepada Nabi Musa alaihi salam, ya. Yang dirajihkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, dialah Asiyah bintu Muzahim. Yang kata Nabi SAW, "Kamula minar rijal katsir." Banyak lelaki yang sempurna, walam yakmul minan nisa. Adapun wanita yang sempurna tidak banyak. Di antaranya, ya, Asiyah bintu Muzahim. Di antaranya wanita yang sempurna adalah Maryam bintu Imran, ya. Ini wanita-wanita yang sempurna. Di antaranya Asiyah bintu Muzahim. Dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Hajar, dialah Asiyah bintu Muzahim yang akhirnya disiksa oleh Fir'aun. Intinya diambillah Musa, si kecil Musa, mulailah Fir'aun juga sayang karena Allah mengatakan, "Wa alqaitu alaika mahabbatan minni." Akhirnya istrinya Fir'aun sayang, Fir'aun juga sayang, enggak punya anak diangkat jadi anak angkat. Tetapi Musa ternyata nangis. Disebutkan dilepaskan di pagi hari. Musa dilepaskan di sungai Nil di pagi hari, mungkin ketemu di waktu duha sama istrinya Fir'aun. Akhirnya Musa pun bikin heboh, nangis. Dicarilah ibu-ibu untuk nyusui Nabi Musa. Datanglah seorang wanita nyusui, kemudian Nabi Musa enggak mau, enggak enak. Datang lagi yang lain enggak enak. Makanya Allah suruh pertama kali an ardhi, susuin apa? Musa. Sehingga Nabi Musa sudah hafal rasa susu
ibunya ya. Ini lain, enggak mau. Nabi Musa enggak mau. Mereka bingung. Kata Allah, "Wa harramna 'alaihil maradhi'a min qabl." Kami jadikan Musa tidak bisa nyusu dari wanita manapun kecuali ibunya. Maka datang wanita berbondong-bondong nyusui karena mungkin dikasih gaji besar sama Fir'aun, ternyata tidak ada yang bisa nyusui Nabi Musa. Akhirnya datanglah kakaknya Nabi Musa, seorang perempuan yang dia dari kejauhan melihat kemana perginya ya. Fabasurat an junubin, dia melihat dari jauh bagaimana keranjang berjalan kemudian diambil oleh istrinya Fir'aun. Akhirnya tatkala heboh wanita-wanita di Mesir tidak bisa menyusui anak angkatnya Tuhan Fir'aun, akhirnya dia mengatakan, "Hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu." Ya, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu keluarga yang bisa nyusui anak ini? Subhanallah. Ternyata siapa? Ibunya. Kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kai taqarra ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau kepada ibumu agar dia bahagia dan tidak bersedih. Di sore hari atau di siang hari Musa sudah kembali lagi ke pangkuan ibunya. Maka ibunya pun dibayar oleh Fir'aun untuk tinggal di istana untuk ngerawat siapa? Musa. Jadi subhanallah, ternyata ibunya Nabi Musa ngerawat Musa, anaknya sendiri bahkan dibayar. Bahkan tinggal di istana. Allah punya rencana, tidak ada yang tahu. Mereka tidak sadar bahwasanya ini singa yang mereka rawat akan memakan mereka di kemudian hari ya. Akhirnya Musa hidup ya. Dia anak Bani Israel tetapi hidup dalam kemewahan, makannya sehat, jadilah dia orang yang kuat. Seandainya dia tinggal sama ibunya mungkin makannya sedikit, mungkin sakit-sakitan ya. Mungkin hidup dengan ketakutan, tapi Allah mentakdirkan lain. Jika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah akan jalankan. Innallaha latifun khabir. Allah latif. Allah jalankan dengan sesuatu yang tidak disadari oleh seseorang. Maka kemudian Nabi Musa pun tumbuh besar, akhirnya menjadi seorang yang kuat, sampai akhirnya terjadi suatu peristiwa. Ya, di siang hari Nabi Musa ya, berjalan di kota Mesir, ala hini ghaflatin min ahliha ya. Tatkala orang-orang sedang tidur siang. Maka dia mendapati dua orang sedang bertengkar. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwwihi. Ternyata ada seorang dari Bani Israel, dari sukunya Nabi Musa, bertengkar sama satu orang dari suku Aqbat, Qibti, sukunya Fir'aun. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi ala alladhi min aduwwihi. Maka ternyata sukunya Nabi Musa minta tolong, "Wahai Musa, tolong saya." Nabi Musa terpancing ya, karena ini sukunya ya. Kemudian Nabi Musa pun menyerang lelaki dari suku Qibti tersebut. Ya, fawakazahu Musa faqadha alaihi. Nabi Musa pukul orang itu langsung tewas. Nabi Musa ini terkenal sangat kuat. Padahal dia tidak bermaksud untuk membunuh. Mungkin dia dorong tapi saking kuatnya langsung mampus ya. Langsung mampus. Makanya disebutkan waktu Nabi Musa alaihissalam waktu dia mandi, kemudian waktu dituduh dia Bani Israel menuduh dia punya penyakit sekitar kemaluannya, dan akhirnya Nabi Musa mandi di tempat lain. Allah kemudian Nabi Musa meletakkan bajunya di batu ya, sementara Bani Israel mandi di areal yang lain. Tiba-tiba batunya terus berjalan. Nabi Musa pun naik, tidak berpakaian sama sekali, mengejar batu tersebut. Waktu mengejar batu tersebut melewati murid-muridnya yang nuduh dia kemaluannya bermasalah ya. Ini kurang ajarnya Bani Israel. Ustadznya dituduh macam-macam. Intinya nanti akan kita sebutin insyaallah. Intinya Nabi Musa mengatakan, ya hajar thawbi, wahai batu, bajuku, batu jalan terus. Akhirnya Nabi Musa pukul. Pung, kelihatan bekas pukulan Nabi Musa di batu tersebut. Bayangkan betapa kuatnya Nabi Musa. Kalau kita mukul, kelihatan bekas batu di tangan kita. Intinya Nabi Musa kalau mukul orang bisa langsung tewas. Buktinya fawakazahu Musa faqadha alaih. Dia mungkin cuma dorong orang tersebut langsung tewas. Akhirnya dia ketakutan. Kemudian perkara disembunyikan. Nabi Musa pun ya khaifan yataraqab, maka dia pun khawatir. Ini bagaimana? Memang tidak ada orang sekarang khawatir nanti terjadi sesuatu. Jangan-jangan ini kabar tersebar sampai ke Fir'aun, ya, akan terjadi masalah. Kemudian keesokan harinya terjadi kasus yang sama. Ya, fa idzal ladzi istansara bil amsi yastasrikhu. Tiba-tiba masalah lagi. Teman Musa yang kemarin ini cari masalah lagi sama suku Qibti yang lain. Mungkin ini Bani Israel yang nakal ya. Jadi cari gara sama sukunya Fir'aun. Maka kemudian
Dia minta tolong lagi kepada Musa. Nabi Musa berkata, "Innaka laghawiyyun mubin." Kau telah menyesakan saya. Tapi kau minta tolong, akhirnya Nabi Musa terpancing lagi. Falamma arada an yabtisha billadhi huwa adu lahuma. Nabi Musa pun datang kepada suku Kipti, mau dia pukul. Ini mati langsung nih kalau kena. Akhirnya suku Kipti ini ketakutan, dia berkata, "Ya Musa, aturidu an tuqtulani kama qatalta nafsan bil ams?" Wahai Musa, kau ingin bunuh saya lagi sebagaimana kau telah bunuh orang kemarin. Berarti berita dia membunuh orang sudah tersebar seantero suku Akbat. Waduh, gawat ini. Dia pikir tertutup kasus ini. Ternyata ini orang pun tahu. Maka dia mengatakan, "Aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams?" Kau ingin bunuh saya sebagaimana kau bunuh orang kemarin? Ya. Akhirnya Nabi Musa bingung mendengar pernyataan tersebut. Tiba-tiba waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Tiba-tiba ada seorang datang dari tempat yang jauh terburu-buru menuju Nabi Musa. Siapa orang tersebut Allah tidak sebutkan. Yang penting orang ini menolong Nabi Musa. Kata para ulama, ini contoh bahwasanya seorang berbuat baik tidak harus dikenal. Tidak harus dikenal siapanya. Yang penting apa yang dia bikin. Maka Allah abadikan perbuatannya. Waja'a rajulun, datang seseorang, Allah tidak sebut namanya, siapa dia. Min aqsal Madinah, dari ujung kota, yas'a, berusaha. Ya Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk. Maka dia mengatakan, wahai Musa, sungguhnya orang-orang sedang berkumpul untuk membunuhmu. Fakhruj, keluarlah kau dari kota ini. Innilaka minan nasihin. Sungguh saya benar-benar menasihati engkau. Jangan sampai kau ditangkap dan dibunuh oleh orang-orang Mesir, suku Akbat. Kata Allah, fakharaja minha khaifan yataraqab. Maka Nabi Musa pun ketakutan, dia pun lari dari kota Mesir tanpa persiapan, tanpa bawa bekal, kemudian menempuh perjalanan jauh menuju negeri Madian, tidak bawa bekal, melewati padang pasir, sampai disebutkan dia pun memakan daun-daun yang ada di tengah jalan, di pepohonan, ya. Kemudian akhirnya sampailah dia di negeri Madian. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nas." Tatkala Musa dalam kondisi lapar, dalam kondisi letih, kemudian dia sampai di negeri Madian, dia dapati sumber air di sana, orang-orang sedang kumpul ngambilin air. Wa wajada min dunihim imra'ataini tadhudan. Dan di antara orang-orang tersebut Nabi Musa mendapati ada dua wanita yang sedang menghalang-halangi kambing mereka. Orang-orang sedang ambil air, dua wanita ini tidak mengambil air. Maka Nabi Musa pun berkata kepada mereka, "Qala ma khatbukuma?" Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian di sini? Qala la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syekhun kabir. Kata mereka berdua, kami tidak bisa mengambil air sampai para laki-laki pergi dulu. Kenapa? Karena bapak kami sudah tua, enggak bisa ngambil air. Fasaqalahuma. Maka Nabi Musa pun ambilkan air buat mereka berdua. Summa tawalla idzal dzil, kemudian dia pun bersandar di bawah sebuah pohon berbaring. Kemudian dia berdoa, Rabbi inni lima anzalta min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh kebaikan dari Engkau. Kata para ulama, Nabi Musa lapar, ya. Saking laparnya sampai disebutkan badan beliau kelihatan hijau karena terlalu banyak daun yang beliau makan. Perhatian di sini bahwasanya dua wanita ini, ya, tidak gabung sama laki-laki. Mereka berdua menjauh, dan ini menunjukkan mereka tidak suka dengan ikhtilat, percampuran laki-laki dengan perempuan. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya penduduk negeri tersebut penduduk yang buruk, harusnya perempuan didahulukan. Mereka tidak peduli dengan dua perempuan tersebut. Harusnya perempuan cuma dua orang, kasih sudah pulang, biar kita yang ngantri. Tapi mereka tidak, mereka biarin perempuan dua tersebut nunggu sampai mereka selesai. Menunjukkan mereka akhlaknya buruk, para penduduk di negeri Madian. Akhirnya Nabi Musa membantu sang wanita, ya. Kemudian Nabi Musa mengambilkan air, ya, disebutkan wanita tersebut hanya mengambil air yang tumpah-tumpah bekas dari sumur tersebut. Kambing mereka minum dari bekas-bekas air yang tumpah-tumpah karena mereka tidak kuat untuk membuka tutup sumur tersebut. Karena tutup sumur tersebut hanya bisa diangkat oleh 6 orang atau 8 orang atau berapa orang. Ternyata Nabi Musa sendirian yang angkat. Disebutkan dalam buku-buku tafsir. Sendirian ngangkat, ngambilin air, tutup lagi sendirian. Yang harus diangkat 6-7 orang bisa diangkat oleh Nabi Musa sendirian. Setelah itu Nabi Musa, dan ini dalil bosnya boleh berbicara dengan wanita kalau ada keperluan, ya, apalagi dalam rangka membantu. Nabi Musa tidak mengharap apa-apa. Kemudian wanita tersebut pergi
Nabi Musa pun berbaring di bawah sebuah pohon, kelaparan, bingung mau minta makan sama siapa. Enggak ada temannya sama sekali. Dia orang asing di situ. Ya, mau WhatsApp siapa? Enggak ada yang di WhatsAppin. Akhirnya tatkala Nabi Musa sedang berbaring, tiba-tiba salah seorang dari dua wanita tersebut datang. Faja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Tiba-tiba datang salah seorang dari dua wanita tersebut, datang dengan malu-malu menuju Nabi Musa. Dia berkata, "Inna abi yad'uk liyajziyaka ajra ma saqaita lana." Wahai Musa, sungguhnya bapak kami mengundangmu ke rumah untuk memberi upah atas perbuatan baikmu kepada kami. Ya, Nabi Musa mau, lapar dia. Yang dia bilang, "Enggak, saya ikhlas, enggak." Lapar. Jadi kata para ulama, kalau seorang ya tatkala beramal soleh, niatnya ikhlas, tidak mengharap dunia, tahu-tahu Allah kasih dunia, tidak apa-apa, dia terima. Ya, tetapi dia berusaha tatkala dia beramal soleh, niatnya bukan untuk apa? Dunia. Adapun dunia datang setelah itu, dia terima. Seperti Nabi Musa alaihissalam. Ya, dia lapar, mau apa boleh buat. Diundang, mungkin ini dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia pun berangkat bersama wanita tersebut menuju rumah bapaknya. Akhirnya, ya, kemudian sampailah di rumah lelaki soleh tersebut. Wa qassa alaihil qasas. Kemudian Nabi Musa pun cerita tentang kisah yang dia alami. Maka bapak dua wanita tersebut berkata, ya, la takhaf najauta minal qaumidz zalimin. Jangan kau khawatir wahai Musa, kau sudah selamat dari orang-orang zalim. Artinya Firaun tu di Mesir, ini negeri lain, ini kota lain. Jangan kau khawatir. Selama kau di sini, kau tidak usah takut sama mereka. Akhirnya salah seorang dari dua wanita tersebut berkata, "Ya abati ista'jirhu. Inna khaira man ista'jart al-qawiyul amin." Kata seorang dari dua wanita tersebut, "Ya ayahanda, pekerjakanlah dia. Sungguhnya orang yang terbaik untuk menjadi pekerja adalah al-qawi al-amin, yang kuat dan amin, terpercaya." Dan ini butuh qawi, kuat maksudnya ahli pada bidangnya, amin, terpercaya, amanah. Kalau pekerja terkumpul dua ini, ahli dan amanah, maka pekerjaan akan jalan. Tapi kalau cuma salah satunya, enggak jalan. Cerdas, pintar, tapi enggak amanah. Pintar maling juga. Pintar korupsi, pintar ngambil uang rakyat dan yang lainnya. Sebaliknya, kalau amanah tapi bahlul, repot juga. Enggak jalan proyek. Ya. Kenapa? Dia enggak punya ilmu untuk menjalankannya. Maka terkumpulkan pada Nabi Musa dua sifat. Al-qawi wal-amin. Al-quwah wal-amanah. Taib, timbul pertanyaan, dari mana perempuan ini tahu Nabi Musa kuat dan amanah? Adapun kuat, ketahuan. Dari ngangkat apa? Tutup sumur. Kuat Nabi Musa. Harusnya diangkat 6 orang, diangkat sendiri. Dari mana dia tahu Nabi Musa amanah? Banyak. Di antaranya Nabi Musa waktu ngobrol sama mereka, bukan bicara dengan menggoda, bukan bicara dengan senyum-senyum atau ketawa-ketiwi atau yang lainnya. Tidak mengatakan, "Ukhti tinggal di mana, ukhti?" Enggak, ada apa kok di sini? Gitu aja, ngomong to the point, tidak ada urusan kemudian ngalor-ngidur, enggak ada. Ada keperluan, selesai, menunjukkan dia amanah. Kemudian di antaranya kata para ahli tafsir juga, waktu Nabi Musa menuju ke rumah mereka, Nabi Musa jalan di depan, itu perempuan jalan di belakang. Nabi Musa tidak ingin perempuan itu di depan, karena kalau di depan dia bisa melihat tubuh wanita tersebut, lengkuk-lengkuk tubuhnya, maka Nabi Musa tidak mau di belakang, dia mau di depan, perempuannya di belakang. Jadi kalau belok kanan, dia tinggal lempar kerikil ke kanan, Nabi Musa belok kanan. Belok kiri, tinggal lempar kerikil ke kiri. Ya. Sampai tiba di rumahnya. Ini dalil bahwasanya Nabi Musa apa? Amanah. Akhirnya, sang bapak melihat ada lelaki soleh, maka dia pun tawarkan untuk menikahi salah seorang putrinya. Inni uridu an unkihaka ihda banatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Fa in atmamta 10 fa min indik. Ya, kata dia, "Wahai Musa, aku ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari dua putriku. Maharnya kau jadi pekerja di ladang kami, pengembala kambing selama 8 tahun. Kalau kau mau 10 tahun juga oke." Subhanallah. Ayyamal ajalain qadait. Ya. Kata Nabi Musa, terserah saya mau 8 atau 10, namun kata para ulama bahwasanya Nabi Musa mengambil yang 10 tahun. Maka Nabi Musa pun terima pernikahan tersebut, maka kerjalah dia menjadi penggembala kambing selama berapa tahun? 10 tahun. Ajib, waktu Nabi SAW berjalan bersama para sahabat, kemudian Nabi melihat sebagian kayu siwak yang bagus
Mereka bertanya pada saat, "Ya Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kau tahu siwak ini bagus? Seakan-akan kau pernah tinggal di Badia atau pernah menggembalakan kambing." Kata Nabi, "Benar, saya pernah menggembalakan kambing dan tidak seorang nabi pun kecuali pasti menggembalakan apa? Kambing." Nabi Musa yang hidup di istana raja enggak mungkin gembala kambing, enggak mungkin. Dia anak raja, anaknya Tuhan, bahkan Tuhan Firaun Bahlul ya. Anak raja. Tetapi Allah mentakdirkan dia bakalan menggembalakan kambing. Allah punya skenario sendiri. Akhirnya dia pergi ke Madian dan akhirnya gembala kambing, bahkan cuma bukan setahun 2 tahun, 8 tahun atau 10 tahun. Dia bayar mahar. Ini menunjukkan ikhwan bahwasanya tali pernikahan itu berat, mitsaqun ghalidha, janji yang berat, sampai mahar ditempuh oleh Nabi Musa 10 tahun dalam rangka untuk menunaikan akad nikah tersebut. Kemudian kata para ulama, setelah 10 tahun berlalu, falamma qadal ajal, tatkala sudah selesai 10 tahun, kemudian dia pun rindu untuk pulang ke Mesir. Timbul kerinduan dari Nabi Musa untuk pulang ke Mesir. Mungkin ingat keluarganya, ingat ibunya, ingat kakaknya, kerabatnya semua di sana, maka dia ingin tengok. Dan dia berharap 10 tahun sudah berlalu, semoga kasus sudah ditutup ya, sudah istilahnya? Dipeti eskan, sudah tidak diungkit-ungkit lagi. 10 tahun sudah lama, cukup lama ya. Akhirnya Nabi Musa berjalan diam-diam menuju ke Mesir, sara bi ahlihi. Maka dia pun berjalan bersama istrinya menuju kota Mesir. Tatkala dia berjalan di musim dingin, ya. Kata Allah, "Hal ataka haditsu Musa, idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara, la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda." Tiba-tiba di tengah perjalanan Nabi Musa merasa kayak ada api dari kejauhan. Istrinya mungkin enggak lihat, tapi dia melihat. Anasa, dia merasa ada api. Dan dia sayang sama istrinya. Dia bilang, kuthi, dalam ayat yang lain, diam kau di sini ya. Diamlah kau di sini, aku akan ambilkan air. Akan ambilkan api, la'allakum tastalun, supaya kau bisa merasakan kehangatan. Itu namanya sayang sama istri. Ya. Jangan bilang, "Istri, ambilkan selimutnya." Ini suaminya yang ambilkan selimut, nyelimutin siapa? Istrinya. Nabi Musa suruh istrinya nunggu, ya, biar dia yang jalan menuju tempat tersebut, khawatir ada apa-apa, dan dia ingin mengambilkan api untuk menghangatkan siapa? Istrinya. Ya, kemudian Nabi Musa pun berjalan, ya. Tiba di sana ternyata ada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah berkata, ya, "Ataka haditsu Musa idh ra'a naran faqala ahliku inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'ala nari huda falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha." Tiba-tiba Allah berbicara kepada Nabi Musa, dan inilah istimewanya Nabi Musa disebut dengan kalimullah, yaitu Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami." Ya Allah, ya wahai Musa, Allah telah memilihmu di antara sekian manusia untuk aku jadikan rasul wa bi kalami, dan aku berbicara langsung dengan engkau. Artinya tidak semua rasul Allah berbicara langsung. Di antara rasul-rasul yang Allah berbicara langsung, di antaranya siapa? Nabi Musa, ya. Maka Allah berkata, "Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik." Aku adalah Tuhanmu, ya. Fakhla'na 'alaik, bukalah kedua sendalmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, sungguhnya kau sedang berada di suatu lembah yang suci. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha, dan sungguh engkau telah kami pilih, telah aku pilih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastami' lima yuha." Maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Allah suruh Nabi Musa siap-siap untuk mendengar wahyu. "Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku. Ya, maka sembahlah aku dan dirikan salat untuk mengingatku. Seluruh anbiya mereka wajib untuk salat. Syariat salat berlaku pada seluruh nabi, ya. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka anha man la yu'minu bihi wa tabaha wa tarda. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa." Mulailah Allah bicara Nabi Musa karena Allah ingin mengutus Nabi Musa kepada Firaun, maka Allah ingin siapkan mukjizat kepada Nabi Musa. Mukjizat tersebut berkaitan dengan tongkatnya. Maka Allah berkata, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa." Apa yang ada di tangan kananmu ya wahai Musa? Tentu Allah tahu itu tongkat.
Allah berbicara Nabi Musa. Nabi Musa mulai semangat cerita. Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ya Allah, ini tongkat kesayanganku, intinya begitu. Ini tongkat, ini enggak punya harta, cuma punya apa? Tongkat. Qala hiya asaya, ini adalah tongkatku. Atawakka'u 'alaiha, aku bertelekan di atasnya. Wa ahussu biha 'ala ghanami, aku ngurus kambing-kambingku dengan apa? Tongkatku. Wa liya fiha ma'aribu ukhra, dan ada kebutuhan-kebutuhan lain yang aku juga gunakan dengan tongkatku. Setelah Nabi Musa semangat jawab, Allah berkata, qala alqiha ya Musa, lemparkan tongkat itu wahai Musa. Fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Tatkala Nabi Musa lempar, tiba-tiba tongkat tersebut berubah menjadi ular. Dalam ayat yang lain, ya. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jan, ya. Tatkala Nabi Musa melihat tongkat tersebut, maka bergerak dengan geliat tongkat tersebut, ular yang bergerak. Apa yang terjadi? Walla mudbiran walam yu'aqib. Nabi Musa langsung begitu lihat tongkat jadi ular, dia langsung balik, dia kabur, ya. Jadi bukan mundur, bukan, enggak. Langsung balik kabur. Saking takutnya, padahal badannya kuat. Tapi melihat ular besar, Nabi Musa kata Allah, walla itu bukan mundur begini, tapi langsung balik, langsung apa? Kabur saking takutnya. Allah bilang, ya Musa, aqbil, wahai Musa, balik kamu sini. La takhaf, jangan kau takut. Innaka minal aminin. Sungguhnya kau termasuk orang-orang yang aman, jangan khawatir. Ya. Kata Allah, khuzha wa la takhaf. Bukan cuma suruh balik, Allah bilang ambil tu ular. Waduh. Disuruh ambil ular tersebut. Wah, ini sebenarnya ini kata para ulama briefing kepada Nabi Musa. Karena ini mukjizat mau dipaparkan di hadapan Firaun. Kalau Nabi Musa belum latihan, kemudian lempar jadi ular, Nabi Musa kabur, wah, buyar semua ceritanya. Oh, ente aja kabur. Makanya perlu latihan. Semua itu perlu persiapan. Dakwah perlu persiapan. Semuanya perlu. Ya, Nabi Musa aja latihan dulu. Allah kasih latihan. Ya. Khudha wa la takhaf. Sanu'iduha siratahal ula. Ambil itu tongkat, jangan kau takut. Kami akan ulangi lagi kejadian ini. Saat kau bertemu dengan siapa? Fir'aun. Kemudian kata Allah, "Watmum yadaka ila janahika takhruj baydha'a min ghairi su'in ayatan ukhra." Masukkan kau ketakutan, masukkan tanganmu di dadamu. Kau akan keluarkan baydha berwarna putih, ayatan ukhra, dan dia tubuhnya bercoklat tapi keluar seperti cahaya. Ini adalah mukjizat yang kedua yang akan kau paparkan di hadapan Fir'aun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Wahai Musa, kau seorang rasul, pergilah kepada Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Wah, ini ujian berat. Nabi Musa ini kabur dari Fir'aun. Sekarang suruh balik kepada siapa? Fir'aun. Oh, dia ini kabur selama ini. Sekarang suruh balik kepada Fir'aun. Tapi karena yang perintah Tuhan, Nabi Musa mau apa lagi? Makanya dia mengatakan, ya Allah, aku takut. Apa qataltu minhum nafsan wa akhafu ay yaqtulun. Inni qataltu minhum nafsan wa akhafu ay yaqtulun. Ya Allah, aku telah membunuh salah seorang dari mereka dan aku khawatir mereka bunuh aku. Nabi Musa takut atau tidak? Takut. Maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah dengan doa yang masyhur, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku. Yang paling penting dada itu lapang. Apapun yang terjadi kalau dada itu lapang, mudah untuk dihadapi. Baru kemudian Nabi Musa minta permintaan kedua, wa yassir li amri. Yang pertama, lapangkan dadaku, yang kedua, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkan kekakuan dari lisanku. Nabi Musa tidak pandai ngomong. Ya. Dia tidak pandai ngomong, tidak seperti Harun, ya. Maka dia minta hilangkanlah kekakuan dari lisanku. Yafqahu qawli, agar mereka bisa paham dengan apa yang aku ucapkan. Kemudian dia berkata, waj'alli waziran min ahli. Ya Allah, jadikanlah Harun sebagai rasul pendampingku. Jadikanlah pembantu dari keluargaku, Harun akhi, yaitu Harun saudaraku, kakakku. Usjud bihi azri, jadikanlah dia untuk menguatkan aku. Wa asyrikhu fi amri, dan sertakanlah dia dalam urusanku, jadikanlah dia seorang rasul. Kai nusabbihaka katsira. Bukan apa-apa ya Allah, agar kami bisa bertasbih kepada Engkau dengan sebanyak-banyaknya. Bukan untuk dunia, bukan untuk jadi raja, bukan untuk jadi penguasa dunia. Bantulah, kirimlah Harun bersamaku, kai nusabbihaka katsira, agar kami bisa bertasbih kepada Engkau dengan tasbih yang banyak. Wa nadhkuruka katsira, agar kami bisa berzikir kepada Engkau dengan zikir yang banyak. Innaka kunta bina basira, sungguhnya Engkau selalu memandang kami, melihat kami. Kata Allah, qala
qad utita su'laka ya Musa. Permintaanmu dikabulkan. Makanya kata para ulama, tidak ada seorang saudara paling berjasa kepada saudaranya seperti jasa Musa kepada Harun. Seperti jasa Musa kepada Harun. Karena dengan sebab permintaan Musa, Harun jadi rasul. Dan ini menunjukkan Nabi Musa benar-benar memiliki kedudukan di sisi Allah. Makanya Allah mengatakan, wa kana indallahi wajiha. Bahwasanya Musa itu seorang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dia minta syafaat, memberi syafaat kepada saudaranya. Bukan cuma dijadikan orang soleh, dijadikan rasul, Allah kabulkan. Betapa sering kita berdoa, ya Allah jadikanlah anakku anak soleh, enggak soleh-soleh. Ya Allah jadikanlah suamiku rajin ke masjid, enggak ke masjid-masjid. Masih saja ngerokokan, main gaple, kemudian nonton macam-macam, enggak berubah-berubah. Betapa sering kita berdoa kepada Allah, ya Allah istriku jadikanlah dia lemah lembut, jangan suka ngomel, tetap saja ngomel. Bayangkan Musa berdoa bukan cuma bilang ya Allah jadikan Harun jadi orang soleh, tidak. Ya Allah jadikan Harun jadi apa? Rasul. Masya Allah. Kata Allah jadi. Masya Allah. Qala qad utita su'laka ya Musa, telah diberikan permintaanmu, dikabulkan permintaanmu wahai Musa. Dalam ayat yang lain kata Nabi Musa alaihissalam, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Ya. Dan adapun Harun saudaraku lebih pintar ngomong. Jadi lebih fasih daripada aku. Jadi Nabi Musa maksudnya Harun ini dipanggil jadi rasul supaya nanti mereka berdua berjalan. Nah, nanti yang jadi juru bicaranya Harun. Yang jadi juru bicaranya siapa? Harun. Itu rencananya Nabi Musa. Kata Allah, qala qad utita su'laka ya Musa, telah dikabulkan permintaanmu wahai Musa, wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra. Dan sungguh kami telah memberikan engkau kenikmatan-kenikmatan yang lain sebelum ini. Dan ini dalil bahwasanya ya, betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang kita tidak minta dan ternyata Allah berikan karena Allah tahu kita perlu dengan kenikmatan tersebut. Di antaranya kisah Musa. Waktu Nabi Musa minta nikmat-nikmat tersebut, lapangkan dada, mudahkan aku untuk berbicara, jadikan Harun sebagai rasul. Allah mengatakan, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Sungguh kami sebelumnya telah memberikan engkau kenikmatan wahai Musa. "Its auhayna ila ummika." Ingatkah waktu kau masih kecil kau tidak tahu, kau belum bisa minta apa-apa, belum bisa berdoa, tapi Allah selamatkan siapa? Musa. Allah selamatkan oleh ibunya, disuruh taruh di keranjang, disuruh dilepaskan di sungai Nil. Allah yang menjadikan istrinya Fir'aun suka sama kamu. Allah yang menolong, Allah yang padahal itu semua tidak pernah Musa minta. Oleh karenanya, nikmat yang tidak kita minta yang Allah berikan kepada kita lebih banyak daripada nikmat yang kita minta. Kalau kita minta belum tentu Allah kabulkan karena Allah tahu mungkin tidak pas buat kita atau belum saatnya sekarang dikabulkan. Tetapi Allah kasih kita nikmat banyak yang tidak kita minta karena Allah tahu itu saatnya kita membutuhkan nikmat tersebut yang sesuai dengan kondisi kita. Maka akhirnya Harun pun menjadi rasul ya. Kata Allah, "Idhhaba ila fir'auna innahu tagha." Pergilah kalian berdua kepada Firaun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkanlah kalian berdua kepada Firaun dengan kata-kata yang lembut ya, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Siapa tahu dia ada mengambil pelajaran, siapa tahu dia sadar. Qala inna rabbana innana nakhafu ay yafruta alaina aw ay yatgha. Lagi-lagi Musa dan Harun berkata, ya Rabb kami khawatir Firaun ini berbuat zalim kepada kami. Dia bengis, dia jahat dan yang lainnya. Kata Allah, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan kalian berdua khawatir, sungguhnya aku selalu bersama kalian, aku melihat kalian berdua dan aku mendengar kalian berdua. Ya. Fa'tiyahu faqula inna rasula. Katakanlah kepada Firaun bahwasanya kami adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya berangkatlah Musa dan Harun menuju Fir'aun, bertemulah dengan orang yang ditakuti oleh Nabi Musa, ketemulah Nabi Musa dengan Fir'aun, yang harusnya jadi juru bicara siapa? Harun. Kenyataannya yang ngomong ternyata Musa. Jadi terkadang orang gitu, kurang pede, begitu tiba pede. Itulah. Ternyata Allah sudah kabulkan permintaan Nabi Musa, sehingga Nabi Musa akhirnya yang debat dengan Fir'aun bukan Harun. Yang debat dengan Fir'aun adalah siapa? Musa alaihissalam. Dan Allah abadikan perdebatan tersebut yang indah tersebut dalam surat Asy-Syu'ara, Saya carikan ya.
surat ke-26 ya. Dalam ayat yang lain ya, benar-benar lihat ayat 17, ayat 16, ayat 17. 16 ayat 17 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala surat 26 ayat 16, "Fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin." Datanglah kalian berdua kepada Firaun dan sampaikanlah bahwasanya kami berdua adalah utusan penguasa alam semesta ini. An arsil ma'ana bani Israel. Lepaskanlah bani Israel kepada kami. Jangan kau belenggu, jangan kau perbudak, jangan kau siksa, biarkanlah mereka pergi bersama kami. Jangan disiksa bani Israel. Maka Firaun berdebat dengan Musa. Ingat di sini Allah menyuruh Musa berkata dengan kata-kata yang apa? Yang lembut. Karena masing-masing kita berbicara dengan orang itu punya kedudukan. Kalau dia raja, kalau dia presiden, kalau dia penguasa, tidak boleh dengan kata-kata kasar. Tujuan kita agar dia sadar, agar dia menjadi lebih baik. Dan ini tidak ada yang lebih jahat daripada Fir'aun. Ya. Itu pun Nabi Musa disuruh untuk berkata-kata yang baik. Ya. Karena yang dihadapi adalah Fir'aun. Jadi masing-masing orang ada cara kita berbicara dengannya. Mungkin orang biasa lain lagi, anak-anak lain lagi, penguasa lain lagi. Ya. Tidak disamakan cara kita berdakwah kepada mereka. Masing-masing punya fun, punya metode tersendiri. Oleh kerana orang masuk dalam dakwah dia harus punya ilmu tentang bagaimana asnafal mad'uin, tentang orang-orang yang dia hadapi. Tidak sama dia berhadapan dengan anak SD, dengan anak SMP, dengan orang baru sadar, orang baru hijrah, dengan orang yang sudah lama, penguasa, orang biasa, bos, orang miskin, semuanya ada caranya dalam menghadapi mereka. Tidak boleh dipukul rata. Jangan dikatakan yang penting sampaikan dalil selesai. Enggak. Allah tidak mengatakan, "Wahai Musa, sampaikan saja. Kalau mati tidak apa-apa." Enggak. Allah mengatakan, sampaikan kata-kata yang baik. Siapa tahu dia sadar. Siapa tahu dia sadar. Karena tujuan kita berdoa bukan untuk hanya sekedar menyampaikan hujah, selesai urusan. Yang penting saya sudah sampaikan hujah di hadapan Allah. Tidak. Tujuan kita dakwah agar terjadi kebaikan. Nah, harus ada metode yang ditempuh. Perlu persiapan. Bagaimana berhadapan dengan orang penguasa misalnya. Taib. Mulailah ketemu Nabi Musa dengan Fir'aun ditemani Harun. Ternyata pembicaraan terfokus antara Fir'aun dengan Musa. Karena jadi masalah Musa. Harun ini cuma orang biasa, diangkat menjadi Rasul. Yang anak angkat siapa? Musa. Yang selama ini hidup mewah di istana Fir'aun siapa? Musa. Yang selama ini dicintai oleh Fir'aun siapa? Musa. Allah menjadikan Fir'aun sayang kepada Musa. Semuanya Musa. Fokus kepada Musa. Maka tidak pantas Harun untuk yang berbicara. Berbicara harus siapa? Musa. Maka lihat Fir'aun pintar bicara. Fir'aun ini pintar ya. Dia berkata, "Alam nurabbika fina walidan, walabista fina min umrika sinin." Wahai Musa, kau mau dakwai saya? Bukankah dulu kau anak angkatku? Saya yang mentarbiah kamu, saya yang merawat kamu tatkala masih kecil, ya. Walabista fina, dan kau hidup lama bersama kami di istana kami. Ya. Jadi Fir'aun mengungkit-ungkit kebaikannya. Azan ya. Taib azan aja. Atau kita tunda ini lah. Ini panjang ya. Yang mau bertanya saya persilakan. Taib ini banyak pertanyaan. Ustadz kalau boleh usul mohon buat kajian rutin Ahad pagi di Masjid Nurul Iman Blok M. Membahas kitab-kitab karya Ustadz seperti kitab Tauhid ya. Nanti ditampung. Mudah-mudahan ada kesempatan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana proses pembicaraan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa? Apakah melalui media atau yang lainnya? Mohon detailnya Pak Ustaz. Ya, Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa tanpa melalui malaikat, ya. Kalau melalui malaikat maka itu tidak spesial bagi Nabi Musa alaihissalam, ya. Makanya kan Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan pembicaraan yang sungguh-sungguhnya. Kalau orang ngerti bahasa Arab tahu taklima di situ adalah masdar untuk menekankan, litakid untuk menekankan. Kalau kita artikan dalam bahasa Arab, wa kallamallahu Musa taklima, sungguh benar-benar Allah berbicara dengan Nabi Musa. Kalau ternyata Allah berbicara lewat malaikat, Allah berbicara lewat pohon misalnya, atau burung yang mengantarkan bicaraan Allah, makanya tidak disebut dengan berbicara dengan sesungguh-sungguhnya. Ya. Maka Musa menjadi spesial karena Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Makanya tatkala Nabi Musa merasa kelezatan berbicara dengan Allah, Nabi Musa ingin lihat Allah. Maka Nabi Musa mengatakan, "Rabbi arini anzur ilaik." Ya Allah, aku ingin lihat engkau. Ya, aku ingin lihat engkau. Karena kata para ulama,
Nabi Musa rindu ingin bertemu dengan Allah, sudah dengar bicaranya, pingin lihat zat Allah Subhanahu wa taala, tapi kata Allah, kau tidak mampu melihatku. Nabi Musa kemudian pingsan tatkala tajalli Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, ibunya Nabi Musa pada waktu disuruh menghanyutkan Nabi Musa ke Sungai Nil melalui mimpi atau dalam keadaan sadar? Wallahu alam bisawab. Apakah melalui mimpi, ilham, atau dengan bisikan, atau dengan mengutus malaikat? Ya, tidak dijelaskan secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ibunya Nabi Musa bukanlah seorang nabi perempuan. Sama seperti Maryam, Isa bin Maryam. Maryam juga didatangi oleh malaikat apa? Jibril, ya. Tetapi tidak menjadikan Maryam sebagai nabi perempuan, karena nabi tidak ada perempuan. Nabi cuma apa? Laki-laki. Illa rijalan. Tidaklah kami mengutus kecuali para lelaki. Adapun proses bagaimana dia mendapatkan ilham dari Allah, apakah dengan mimpi ataukah ada suara ataukah lewat malaikat, wallahu alam bisawab, tidak dijelaskan dengan detail. Apakah berdosa jika tidak bermazhab? Ya, sekarang kalau kita lihat mazhab itu muncul belakangan, ya. Mazhab Hanafi, mazhab kemudian mazhab Maliki, kemudian mazhab Syafi'i, baru mazhab Hambali. Kemudian orang-orang yang hidup sebelum Imam Abu Hanifah, bukankah mereka semua tidak bermazhab? Tabi'in, para sahabat, apakah mereka berdosa? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kemudian setiap imam mazhab tersebut tidak pernah mengharuskan untuk bermazhab kepada dia. Oleh karenanya Abu Hanifah tidak pernah mewajibkan murid-muridnya untuk bermadzhab kepada Imam Abu Hanifah. Imam Malik pun demikian, tidak pernah mewajibkan murid-muridnya untuk bermadzhab kepada Imam Malik. Bahkan Imam Malik masyhur dengan perkataannya, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Semua orang boleh diambil perkataannya dan boleh ditolak. Ila sahibah hadzal qabr, kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perkataannya harus diambil. Oleh karenanya di antaranya murid Imam Malik adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik dan berguru kepada muridnya Abu Hanifah. Dia berguru kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, salah seorang murid dari Abu Hanifah yang masyhur, yaitu di antaranya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kemudian dia berguru juga kepada Imam Malik, maka kemudian Imam Syafi'i membuat madrasah baru, mazhab baru. Dia tidak buat, tetapi dia jadi guru yang baru dengan metode ilmu yang baru sehingga jadilah mazhab apa? Syafi'i. Apakah dia tidak taat sama Imam Malik? Karena Imam Malik memang tidak pernah menyuruh dia harus ikut saya, tidak ada. Di antara murid Imam Syafi'i namanya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal juga tidak ngekor kepada Imam Syafi'i. Buktinya muncullah mazhab baru namanya mazhab apa? Ahmad bin Hambal. Berarti Imam Syafi'i tidak pernah menyuruh muridnya untuk harus ikut sama dia. Buktinya Imam Ahmad punya mazhab tersendiri. Dan ternyata mazhab bukan cuma 4, ada mazhab Zahiriyah, ada mazhab Abu Thawr. Dan dahulu banyak ulama yang masing-masing mewakili mazhab. Seperti sering dinukil ucapan mereka oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi. Ada pendapat Ishaq bin Rahuya, gurunya Imam Bukhari. Kemudian ada Sufyan bin Uyainah, ada mazhab Tsauri. Dinukil masing-masing ini. Itu kedudukan mereka sama dengan Syafi'i, dengan Ahmad, dengan Malik. Semuanya sama, tetapi mereka ini muridnya tidak mengembangkan ilmu mereka. Ishaq bin Rahuya tidak ada ilmunya yang dikembangkan, dilanjutkan sehingga begitu saja tinggal pendapat mereka namun tidak berkembang. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, murid-muridnya mengembangkan ilmu mereka sampai jadilah suatu apa? Mazhab. Padahal mereka tidak pernah buat namanya pertemuan, ayo kita bikin mazhab. Enggak, tapi itu berjalan dengan natural, dengan sendirinya. Karena ilmunya berkembang, maka ini metode Imam Syafi'i, metode Imam Ahmad, metode Imam Malik, metode Imam Abu Hanifah misalnya. Al-Imam Al-Bukhari sendiri tidak bermazhab. Ya, sering menyelisih. Banyak orang mengatakan dia mazhab Syafi'i. Ternyata dalam masalah fikih dia banyak menyelisih Imam Syafi'i. Nampak dari judul-judul yang beliau buat dalam Sahih Bukhari. Mau dikatakan mazhab Hambali juga tidak. Beliau banyak menyelisih juga mazhab Hambali. Sampai dikatakan dia punya mazhab sendiri. Imam Al-Bukhari. Menunjukkan tidak wajib untuk bermazhab. Tetapi orang kalau belajar fikih dianjurkan bermazhab terlebih dahulu dalam rangka untuk memudahkan belajar. Dalam rangka untuk memudahkan apa? Belajar. Seandainya ada seorang dia menguasai kitab fikih tertentu, apa mazhab Hambali atau mazhab Syafi'i atau mazhab Maliki, bagus. Setelah itu baru kemudian dia melebar kepada yang lainnya, itu mempermudah dia untuk belajar agama. Namun tidak dikatakan apa? Wajib. Sebagian ulama pindah mazhab, Di antara yang terkenal pindah mazhab adalah Ibnu Daqiqil Aid. Ibnu Daqiqil Aid tadinya bermazhab Maliki, kemudian pindah ke mazhab Syafi'i. Namun dalam syarah beliau terhadap Umdatul Ahkam, sebagaimana saya sering baca dahulu, beliau terkadang menyelisih Imam Malik dan beliau terkadang menyelisih Imam Syafi'i. Kata beliau Imam Syafi'i berkata demikian dan dia menyelisih.
Demikian juga jangankan Ibnu Daqiqil Id, muridnya langsung Imam Syafi'i Al-Muzani menukil perkataan Imam Syafi'i kemudian dia bantah perkataan Imam Syafi'i. Jadi sebenarnya mazhab itu adalah mempermudah untuk apa? Belajar, namun tidak dikatakan apa? Wajib. Nanti ada seorang berkata, kamu kalau sudah mazhab Syafi'i, solatmu, nikahmu, semuanya harus benar apa? Syafi'i. Gerakan solatmu juga, ini tidak benar. Mana dalilnya seperti itu? Kalau Imam Syafi'i Nabi, oke. Kalau Imam Syafi'i bukan Nabi, dia tidak lebih hebat daripada imam yang lain. Maka semuanya ditimbang dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Tetapi tidak boleh juga kita sebaliknya kemudian menentang mazhab. Enggak benar bermadhab itu juga salah. Karena para ulama ahlu sunnah mereka juga bermadhab. Tapi mereka tidak fanatik mazhab. Contoh, Syekh Utsaimin mazhabnya apa? Hambali. Ibnu Taimiyah mazhabnya apa? Hambali. Muhammad bin Abdul Wahhab yang dibilang Wahabi mazhabnya apa? Hambali. Ya. Syekh bin Baz mazhabnya apa? Hambali. Banyak yang bermadzhab Hambali. Imam Syafi'i ya mazhabnya Syafi'i dan banyak ulama demikian ya. Jadi silakan bermadzhab. Madzhab itu metode mempermudah untuk belajar. Tidak boleh kita tentang dan juga tidak boleh kita wajibkan. Boleh bermadzhab, yang tidak boleh adalah fanatik. Baik, demikian saja kajian kita. Mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa dijawab, kekurangan ilmu dan waktu. InsyaAllah kita tunda 2 minggu lagi ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.